Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema azab yang dipercepat di dunia untuk mantan yang mengkhianati. Ya. Jadi mantan mengkhianati. Setelah itu dia memusuhi kita. Ya. Seakan-akan dia tidak kenal dengan kita lagi. Ya. Jadi dia pura-pura tidak kenal kita. Kalau misal ada temannya yang tanya, kenal enggak sama kita? Jawabannya, tidak pernah kenal, tidak pernah terjadi apa-apa antara kita dan dia. Ya. Nah, jadi mantan memusuhi dan memutus silaturahmi dengan kita. Padahal ada begitu banyak kebaikan, manfaat yang telah dia nikmati, ada begitu banyak jasa yang telah kita berikan kepada dia. Bukannya berterima kasih, malah mantan memutus silaturahmi. Kita masih mencoba misalnya untuk bisa bicara dengan dia. Dia pura-pura tidak kenal. Misal papasan di jalan ya, kita sudah senyum-senyum begitu kan, bahagia nih ketemu ya, tidak sengaja. Ternyata dia pura-pura tidak melihat ke arah kita. Kita coba telepon, dia blokir. Kita ganti nomor telepon, dia blokir lagi. Kita coba chatting, dia blokir. Kita coba buat akun media sosial baru, dia blokir lagi. Segala cara dia lakukan untuk memusuhi kita, untuk memutus silaturahmi dengan kita. Apakah kemudian mantan berpikir, dengan memusuhi kita, dia akan bahagia? Hidupnya bersama orang ketiga akan tenang dan bahagia? Jawabannya tidak. Ya. Justru dengan dia memutus silaturahmi dengan kita, azab dunia itu akan dipercepat, akan disegerakan untuknya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi kenapa azab dunia untuk mantan dipercepat? Jadi bagi orang-orang yang memutus silaturahmi tadi, azab dunia akan dipercepat untuknya. Sudahlah dia yang menzolimi kita, hanya memanfaatkan kita, dia pula yang kemudian memusuhi kita, memutus silaturahmi dengan kita. Ya, bahkan sekedar menyapa dia tidak mau. Momentum Lebaran, kemana-mana dia bersilaturahmi, ke rumah saudara teman yang jauh pun dia datangi. Dimanapun ada acara reuni, ya halal bihalal, dia selalu datang. Bahkan kepada teman-teman di media sosial yang tidak dia kenal langsung secara fisik, dia tetap minta maaf lahir dan batin. Dan dia berpikir dengan itu hidupnya akan bahagia. Jawabannya tidak. Selama dia memusuhi kita, selama dia memutus silaturahmi dengan kita,
orang yang sangat berjasa di dalam kehidupannya, maka selama itu pula dia akan merasakan azab yang dipercepat untuknya. Di dalam sebuah hadis, kita diajarkan, ma min zambin ajdaru ayu ajilallahu ta'ala li sahibihil uqubata fid dunya ma'a mayadakhiru lahu fil akhirati mislul baqi wa qati'atir rahimi. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi orang yang melakukannya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas atau kezoliman dan memutus silaturahmi. Jadi ketika mantan ini memutus silaturahmi dengan kita, maka itulah sebab bagi dia mendapatkan azab yang dipercepat. Ya, mungkin mantan dosanya banyak. Seharusnya dia baru mendapatkan azabnya di akhirat, tetapi dengan memutus silaturahmi dia akan mendapatkan azab juga di dunia. Jadi azabnya dipercepat, dan di akhirat nanti dia pun akan tetap mendapatkan azabnya. Nah, pertanyaannya kemudian, azab seperti apa yang akan segera mantan rasakan di dunia ini? Dia kan hanya memanfaatkan kita, ya. Misal dia sedang kuliah, dia sedang pendidikan, ya. Dia memanfaatkan kita, ya, mungkin dia lihat punya cukup banyak uang, ya, untuk neraktir dia, ya, untuk membelikan dia berbagai kebutuhannya, sehingga kiriman dari orang tuanya bisa utuh misalnya. Nah, kemudian dia cuman mengambil nilai manfaat itu dari kita. Dia sama sekali, ya, tidak punya rencana untuk selamanya bersama kita, tidak punya rencana untuk berlama-lama dengan kita. Karena itu kalau kita ingat-ingat, ya, ternyata memang dia ini tidak pernah berusaha untuk memperkenalkan orang tuanya, keluarganya dengan kita, mendekatkan keluarganya. Karena apa? Karena memang dia tidak pernah berencana menjadikan kita sebagai pasangannya selamanya, menjadi suami atau istrinya selamanya. Tidak ada rencana itu. Bagi dia yang penting dia bisa memanfaatkan, begitu tujuannya tercapai, dia akan pergi. Ya. Karena itu mungkin juga kita ingat-ingat, oh ternyata itu, ya, sebabnya kenapa dia tidak pernah misal memasang foto di media sosial ketika bersama kita. Padahal kemana-mana sering foto-foto, ya. Tapi dia tidak mau memasangnya. Alasannya macam-macam. Mungkin karena pencahayaannya kurang bagus, ya, fotonya tidak bagus, dan seterusnya. Padahal bisa jadi saat masih bersama kita, dia juga sudah punya komitmen bersama orang lain, ya. Atau mungkin dia juga sudah diperkenalkan, dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain. Ya, sehingga begitu misal kuliahnya beres, dia kembali kepada keluarganya, ya seakan-akan dia selama menjalani perkuliahan itu ya cuman kuliah saja. Tidak pernah ada orang lain yang membantunya, yang mendorongnya agar dia bisa sukses. Nah, jadi itulah mantan. Nah, sekarang apa azab yang dipercepat untuk dia? Nah, dia berpikir ini, kuliahnya sudah beres nih. Ya, sudah punya gelar sarjana, sudah punya pekerjaan. Nah, ini menuai hasilnya. Hidup akan enak, akan kaya raya. Itu kan yang ada dalam pikiran dia. Tetapi dengan memutus silaturahmi tadi, yang terjadi apa? Rezekinya justru menyempit.
Karena apa yang dia dapatkan, ya, dengan cara hanya memanfaatkan kita tadi akan membuat pekerjaannya kehilangan nilai keberkahannya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asyarihi falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Jadi kalau orang rajin menyambung silaturahmi, maka akan dilapangkan rezekinya. Tetapi orang yang memutus silaturahmi akan disempitkan rezekinya. Azab itulah yang akan mantan rasakan. Dia akan pusing tuh. Kok sudah punya gelar sarjana atau punya gelar sarjana strata 2 dan seterusnya, tapi kok pekerjaan tidak mendatangkan income seperti apa yang dia inginkan. Tabungan tidak kunjung bertambah. Bersama orang ketiga, bukannya bisa nabung, malah harus membantu membayari hutang orang ketiga yang bersama dia sekarang. Dia merasa rezekinya menyempit, hidupnya menjadi susah, karena dia memutus silaturahmi dengan kita. Ya, karena dia memusuhi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.